malam hari ini barakallahu fikum. Tema ini terinspirasi dari sebuah kisah yang nanti akan disebutkan barakallahu fikum, yaitu ada nilai di dalamnya seputar inti daripada muslimin, yaitu apa? Persaudaraan. Itulah Islam. Islam adalah barakallahu fikum hamba-hamba yang bersaudara, hamba-hamba yang bersatu, hamba-hamba yang senantiasa mengedepankan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya dan menyampingkan urusan-urusan pribadi, menyampingkan barakallahu fikum masalah-masalah pribadi. Kalau memang itu barakallahu fikum tidak bersinggungan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa barakallahu fikum terus berada di atas prinsip dan koridor Islam itu barakallahu fikum. Nah, kita awali ikhwan fillah rahimahumullah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat ke-10 ini barakallahu fikum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang yang beriman itu bersaudara. Nah, kata persaudaraan, kata ikhwah di sini barakallahu fikum tidak dibatasi dengan nasab saja. Persaudaraan ini bahkan dikaitkan dengan keimanan. Artinya persaudaraan yang paling besar, persaudaraan yang paling agung bukan persaudaraan dengan nasab, tapi persaudaraan yang diikat dengan keimanan, persaudaraan yang diikat dengan ketakwaan barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan itulah menjadi prinsip di dalam Islam. Menjadi prinsip dalam Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aslihu baina akhawaykum." Ini konsekuensi persaudaraan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena itu damaikanlah antara kedua saudara. Ini wujud daripada persaudaraan itu. Apa konsekuensinya? Damai. Yang namanya saudara itu harus damai. Yang namanya saudara itu harus bersatu. Barakallahu fikum. Perdamaian di sini maksudnya bukan berarti tanpa ada nasihat, bukan. Bukan berarti ketika melihat seorang kerja kepada salam, dia majalah, nanti ribut, bukan. Perdamaian di sini maknanya barakallahu fikum ketika ada seseorang yang beriman, saudara kita kaum mukminin mulai keluar daripada jalur keislaman tersebut, maka tugas kita sebagai saudaranya seiman mendatangi dia untuk menyampaikan nasihat. Dan tentunya penyampaian dengan akhlak, dengan adab, barakallahu fikum, dengan kebaikan. Bukan dengan unsur mencaci maki, unsur yang pengennya memang lepaskan saja dia dari persaudaraan. Tidak. Nah, ya. Jadi orang yang sudah mulai keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala, apabila dia diingatkan, ingat ini saudaramu yang cinta dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menasihati juga ini saudaramu yang harus engkau cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan dia daripada dosa. Nah, artinya saling membutuhkan. Ya, itulah keimanan itu barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Prinsip Islam kaum mukminin itu bersaudara. Konsekuensi daripada persaudaraan adalah perdamaian. Barakallahu fikum. Dan tatkala kedua ini ada pada diri orang yang beriman, maka yang ketiga adalah buah daripada persaudaraan dan perdamaian itu, yaitu apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ada orang yang beriman, barakallahu fikum, kemudian dia menghilang ataupun keluar daripada keimanan. Ingat, seorang yang sudah barakallahu merusak ukhuwah persatuan, dia keluar daripada persatuan, berarti dia sudah mengurangi
keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diragukan keimanan dia kepada Allah. Kenapa? Dia tidak menjalankan konsekuensi keimanan, yaitu ukhuwah, persaudaraan, untuk saling berdamai di antara sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita usahakan. Inilah yang harus kita perjuangkan, barakallahu fikum, yaitu persaudaraan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kita butuh banyaknya saudara-saudara kita yang beriman. Kita sangat butuh itu. Kenapa? Selain hidup dengan tenang, karena begitu banyak saudara kita seiman, saudara kita di atas tauhid, saudara kita di atas sunnah, saudara kita kaum muslimin, barakallahu fikum. Nah, dan yang paling penting, saat hari perpisahan itu tiba, apa itu? Al-maut. Tatkala kematian itu tiba, barakallahu fikum, kita sebagai mayit membutuhkan mereka ini, orang-orang yang beriman. Sangat membutuhkan doa-doa mereka ini, orang yang beriman. Kita sangat membutuhkan, minimalnya harus ada 40 orang ahli tauhid, orang yang beriman, yang menyolati kita, yang mengurusi jenazah kita, barakallahu fikum, minimalnya 40 orang. Yang dengan 40 orang doanya ahli tauhid, yang dia meminta kepada Allah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu, maka pintu langit itu terbuka, barakallahu fikum, mengangkat syafaat, mengangkat permohonan, mengangkat rekomendasi dari ahli tauhid yang masih hidup ini kepada si mayit, barakallahu fikum. Maka tembus itu langit, barakallahu fikum, menuju Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang harusnya tadi di alam barzakh, barakallahu fikum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan doanya saudara-saudaranya yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat tidak butuhkan. Maka bagaimana kalau ukhuwah ini rusak? Bagaimana kalau persaudaraan ini rusak? Barakallahu fikum. Maka si fulan akan malas-malasan untuk menyolati jenazah si anda. Demikian pula yang lainnya malas menyolati dia nanti suatu harinya. Barakallahu. Tidak terkumpul, jangankan 40, 10 orang saja tidak ada menyolati jenazah kita. Barakallahu. Itu mengerikan dan itu menyedihkan. Barakallahu. Inilah surat Al-Hujurat ayat 10, pegang baik-baik sebagai dalil bahwasanya kita orang beriman pada prinsipnya adalah bersaudara, dan konsekuensi dari persaudaraan harus hidup dalam kedamaian. Dan dengan perdamaian tersebut Allah turunkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, pertolongan, ampunan, keselamatan, pengayoman, bimbingan, hidayah. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Baik. Kita akan masuk di kualifitin rahimah rahimahullah kepada kisah yang kita maksud. Kisah ini terjadi di zaman Rasul SAW antara dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq dan Rabi'ah Al-Aslami. Barakallahu. Apa yang terjadi di antara mereka? Mari kita simak kisahnya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Rabi'ah menceritakan kepada kita semua yang hadir di sini. Kita ikuti bagaimana alur yang diceritakan Rabi'ah tentang suatu kejadian yang terjadi antara beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani qit'atan ardh wa aqa Abu Bakr qit'ah. Aku dulu biasa mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah memberiku sebidang tanah dan juga memberikan kepada Abu Bakar sebidang tanah. Ya. Rasul pernah menghadiahkan, memberikan kepada Rabi'ah sebidang tanah, kepada Abu Bakar sebidang tanah. Barakallahu. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma ja'at ad-dunya
fatanaza'na ala nakhla. Kemudian datanglah dunia itu. Kemudian dunia itu datang. Maksudnya urusan dunia itu datang. Fitnah dunia itu datang. Dan kami pun berselisih tentang pohon kurma antara beliau, Rabi'ah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Berselisih dengan pohon, yaitu dengan pohon kurma. Padahal di tanah sudah dibagi, ini milik Rabi'ah, ini milik Abu Bakar. Tapi di antara itu ada beberapa pohon kurma. Ya, barakallahu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, faqala Abu Bakar mengatakan, innaha fi ardi. Sesungguhnya pohon kurma ini ada di tanahku, di area wilayah. Ya, barakallahu. Nah, ya. Wa qultu, dan aku pun menjawab, la innaha fi ardi. Oh, enggak, Bakar, ini tanah, ini kurma ini di wilayah tanah tersebut. Bukan tanah ini yang diberikan Rasulullah SAW. Pohon kurma itu ada di tanahku. Abu Bakar mengatakan, tidak, itu di tanahku. Apa ini? Masalah apa ini? Dunia. Dan inilah permasalahan yang paling sering dan mendominasi dunia. Ketika seorang hamba atau ketika sebuah komunitas yang ditegakkan di sana persaudaraan sudah dibubarkan sedikit dunia, mulai muncul barakallahu fikum konflik di sana sini. Nah, ini sudah menjadi sunatullah di jalan heran. Iya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya, seorang sahabat senior, ya, barakallahu fikum, min ahli jannah, termasuk penghuni surga, pernah juga berselisih dalam urusan dunia. Ya, barakallahu. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, fatakallamna faqala li Abu Bakr kalimatan lam tu'jibni wa nadima. Lalu kami berbantah-bantah, berdebat tentang kurma tadi. Ya, barakallahu. Yang satu mengklaim ini milik saya, yang satu mengklaim ini milik saya. Saling berbantah-bantah. Ini membuktikan juga, Pak, sahabat juga manusia biasa. Mereka bukan malaikat, mereka bukan nabi. Ya, Pak, mereka juga bisa terjatuh kepada suatu kesalahan. Tapi yang harus kita yakini, semua kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami sering berdebat, ya, karena gara-gara pohon kurma tadi. Sampai pada puncaknya Abu Bakar mengucapkan suatu kalimat yang tidak disukai. Ya, Abu Bakar tiba-tiba mungkin sedikit terpancing emosinya mengucapkan suatu kalimat yang itu menyakiti hati. Ya. Abu Bakar mengucapkan suatu kalimat yang sakit. Dengan ucapan seorang Abu Bakar masuk dalam hati. Ucapan itu begitu menyakitkan hati Rabi'. Nah, kemudian faqalani, ya, ataupun sebelumnya waladima, tapi reaksi Abu Bakar ketika berpatah-patah tiba-tiba dia mengucapkan suatu kalimat langsung berubah. Disebutkan oleh Rabi' waladima, beliau pun menyesal. Tidak butuh waktu lama Abu Bakar bertahan di atas gengsinya. Ya, tidak butuh waktu yang lama Abu Bakar bertahan di atas gengsinya. Ketika sudah mulai kelewatan batas, segera beliau menyesal. Tidak perlu 1 jam, ya, ataupun bahkan jangankan 1 jam, 1 menit. Karena sudah mulai kata-kata yang menyakiti hati saudaranya, beliau langsung menyesal atas perbuatan itu. Tidak bertahun-tahun, dia bahkan sampai meninggal dunia seperti ini. Tapi belum dapat persaudaraan antara kita dengan mereka. Ya subhanallah. Kita tunda-tunda untuk memperbaiki urusan itu, perkara itu. Padahal itu mungkin urusan dunia. Nah, Abu Bakar ketika itu langsung waladina. Beliau pun lalu menyesal.
Faqala li, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata kepadaku, ya Rabi', kul hadhihi qasasan, wahai Rabi'ah, balas ucapanmu tadi, tolong balas. Ucapan yang telah membuat hatimu terluka, ucapan yang telah membuat hatimu sakit, balas sekarang, balas. Sebagai qasasah, sebagai qisas bagiku. Abu Bakar sendiri yang meminta, ya, agar segera dibalas ucapan tadi, agar membersihkan hatimu dari sakit hatimu terhadap diriku. Seketika itu langsung barakallahu Abu Bakar minta, wahai Rabi'ah, balas ucapan tadi. Tolong katakan sebagaimana aku katakan kepada dirimu, balas ucapan itu. Maka apa reaksi Rabi'ah barakallahu fikum? Faqultu, la, aku enggak. Dah, aku nggak mau membalas ucapan. Barakallahu. Kemudian Abu Bakar bersikeras, faqala, anta taquluha aw ad'u Mustafa. Rabi'ah, balas. Keluarkan kata-kata sebagaimana kata-kata saya ucapkan kepada dirimu. Balas. Katai sebagaimana saya mengatai dirimu. Kalau tidak, aku laporkan kepada Rasulullah. Lihat. Pelaku sendiri yang akan mengadu untuk dihakimi. Biasanya kan korban, ya kan? Korban yang datang ke hakim, korban yang lapor polisi. Ini ya, pelaku yang bakal polisi Islam. Pelaku sendiri yang mengakui kesalahan. Tolong kisos segera, kalau tidak melaporkan kamu kepada polisi. Ya. Di sini, tolong balas segera, kalau tidak melaporkan kamu sama Rasul agar di hadapan Rasul engkau membalas perbuatan itu tadi. Ini sudah jarang manusia yang seperti ini, pelaku yang lapor, agar dia dikenai hukuman. Kenapa? Jelas, agar tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membersihkan dia dari dosa itu. Abu Bakar As-Siddiq tidak tahu Allah nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tertahan dengan sakit hatinya manusia-manusia, tertahan dengan sakit hatinya saudara-saudaranya. Sehingga tertahan dia, sulit dia orang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berpikir seperti itu. Pada seorang ini sudah dijamin jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Yang mengerikan kita, ikhwan fillah rahimah. Mungkin kita sebagai pelaku, tapi kita gengsi mengakui kesalahan. Kita gengsi untuk barakallahu. Jangankan meminta untuk balas, ya, dilapor kepada seorang hakim, kepada seorang pendengar, ya, yang dituakan untuk apa? Untuk mendamaikan. Barakallahu. Nah, kemudian ketika Abu Bakar mengatakan demikian, balas aku wahai Rabi'ah, kalau tidak aku laporkan kepada Mustafa, Rasul alaihi. Maka kata Rabi'ah, faqultu la af'al. Aku nggak mau membalas ucapanmu tadi kepada orang. Kemudian fakar Abu Bakar ayyatahaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabi'tuhu wahdi. Kemudian akhirnya karena Rabi'ah tidak mau membalas ucapan dia, ya, Abu Bakar hendak pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Rabi'ah, aku pun mengikutinya seorang. Ya, barakallahu. Jadi, dah, kamu nggak mau balas saya laporkan ke Rasul. Aku nggak mau lagi. Abu Bakar langsung menuju Rasulullah. Rabi'ah ikut di belakang. Ya, barakallahu. Menemui Rasulullah SAW. Nah, kemudian faqala ahadul aslam. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba, ya, kabilahnya Al-Aslam, kabilahnya Rabi'ah datang. Saudara-saudaranya dari sisi nasab, sukunya, barakallahu. Nah, dan berkata dan mereka berkata, irhamallahu Aba Bakar, gimana menadi Rasulullah SAW alaihi, wa huwa man qala kada wa kada. Ya. Maka orang-orang sukunya Rabi'ah itu mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Mengapa ia memanggil Rasulullah atasmu? Padahal dia yang telah mengucapkan itu kepadamu.
Ini maknanya apa? Barakallahu fikum. Dia memuji Abu Bakar yang barakallahu fikum, dia ingin melaporkan perbuatan yang sedih kepada Rasul SAW, tapi di sisi lain mereka, kami sudah siap membela Rabi'ah. Ini kami saudara kami, ya, kami siap membela. Ya barakallahu fikum. Sehingga apa? Ada unsur-unsur asofiyah, fanatik di sini. Barakallahu fikum. Dari sukunya, ya, keluarga nasabnya aja Rabi'ah. Barakallahu. Ingin menolak Rabi'ah. Kalau nanti barakallahu Rasul SAW mungkin ingin malah kamu yang jadi korban atau malah kamu yang akan dihukum, kami siap membantu, kami siap bersaksi. Barakallahu. Maka ikhwan fillah rahimahumullah katakan, antum ta'rifuna man hada? Kalian tahu enggak siapa beliau ini? Ini yang dimaksud Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tahu dia siapa? Dia ini Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa? Rabi'ah rupanya segan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena senioritasnya, karena dituakannya, kan dari sisi usia Abu Bakar lebih tua, dari sisi keislaman Abu Bakar lebih duluan masuk Islam. Barakallahu fikum. Dari sisi persahabatan dengan Rasul SAW, Abu Bakar lebih dekat dengan Rasul SAW. Barakallahu fikum. Makanya ditarik, jangan. Mau ngapain kalian tahu siapa ini? Ini Abu Bakar As-Siddiq. Dan macam-macam. Orang dia korban, tapi dia masih melarang saudara-saudaranya dari sisi nasab untuk menyerang Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa huwa syekhul muslimin. Kalian tahu siapa ini Abu Bakar As-Siddiq? Dia ini orang tuanya kaum muslimin. Mungkin sudah ada emosi, ya, suku-sukunya tadi ditahan sama Rabi'ah ketika itu statusnya korban. Artinya apa? Beliau betul-betul memuliakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan sampai dengan syekhul muslimin, orang tuanya kaum muslimin ini Abu Bakar. Nah, kemudian wanita rahimahullah mengatakan, irji'uduna an yudniya minkum fayaqrafi'uni. Kembalilah kalian sebelum beliau melihat kalian membela aku. Kembalilah kalian pulang sebelum, ya, Rasul atau Abu Bakar melihat kalian membela aku. Udah jangan campur pulang. Barakallahu. Nah, kemudian fayaqdaba Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaqdaba Allah fa akhlifa Rabi'ah. Sudah kalian pulang. Saya takut nanti Abu Bakar melihat kalian membela saya, maka dia akan marah. Rasulullah marah, Allah pun marah. Bagaimana rasa takutnya Rabi'ah? Saya nggak mau Abu Bakar marah. Dari tadi dia nggak ngomong apa-apa, ketika dia disakiti dia lah. Ya, kenapa? Takut Abu Bakar marah, karena Abu Bakar pelakunya. Takut Abu Bakar marah. Kalau Abu Bakar sudah marah, tentu sahabatnya Rasul SAW akan mempertanyakan. Kalau sampai Rasul SAW marah, Rasul yang marah, berarti siapa yang marah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana seorang anak muda yang betul-betul menjaga ukhuwah persaudaraan, barakallahu fikum, ya, ya, sampai takut kepada orang yang lebih tua, ya, takut kalau dia sampai merendahkan orang yang lebih tua. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kata Rabi'ah, fa akhlifa Rabi'ah, maka Rabi'ah akan binasa. Kalau Abu Bakar marah, Rasul marah, Allah marah, selesai sudah Rabi'ah. Dia bilang, dia katakan itu untuk dirinya sendiri, Rabi'ah akan binasa. Nah, faltafatu wa raja'u, maka mereka pun kembali, nggak jadi ikut di peradilan itu, pulang. Sehingga tinggal apa? Tinggal nanti di depan sana ada Rasul, Abu Bakar, dan tinggal mereka. Nah, kemudian rahimahullah, fadakhaltu ma'a Abi Bakar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru bima kan. Aku pun menemui Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan memberitahukan apa yang terjadi.
Farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam faqala li, maka mungkin Rasul sedang berzikir atau apa, tiba-tiba datang Abu Bakar, ya, maka Rasul pun melihat kepada mereka, ya, dan berkata kepada kata Rabi'ah, barakallahu fikum ya Rabi'ah, ma bainaka wa baina Siddiq, wahai Rabi'ah, ada apa antara kamu dan As-Siddiq, Abu Bakar? Barakallahu. Nah, faqultu, maka aku menjelaskan kejadian tadi. Ya Rasulullah, innahu kana qala li ma lam ahibba. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia Abu Bakar telah mengatakan kepadaku sesuatu yang tidak aku suka, yang menyakiti hatiku. Karena sudah di hadapan Rasulullah SAW, berarti peradilan ini terbuka. Tapi Masya Allah ya Rabi'ah, ditutupi persaksian itu kepada sukunya. Hanya mereka bertiga, Rasul, barakallahu fikum, Abu Bakar, dan Rabi'ah, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan peradilan. Maka sudah terbuka seperti ini, ya sudah bawa di hadapan Rasul, mau nggak mau Rabi'ah mengatakan, ya barakallahu fikum. Nah, wa arada an aqulahu ilaihi qasasan falam aqirruhu. Lalu ia ingin aku mengucapkan kembali kepadanya sebagai pembalasan, ya Rasul, tapi aku tidak melakukannya. Jadi Abu Bakar minta kepada saya untuk membalas ucapan tadi kepada aku, tapi aku tidak mau melakukannya, wahai Rasul. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan sebuah keputusan. Perhatikan keputusan Rasul SAW. Yang mungkin kalau kita sebagai korban, kayaknya ini berat sebelah. Perhatikan keputusan. Faqala Rasulullah SAW, la turadda alaihi kalimatan. Jangan kamu membalas ucapan. Barakallahu. Kemudian Nabi melanjutkan, barakallahu fikum, wa qul ghafarallahu laka ya Abu Bakar, ghafarallahu. Tapi ucapkanlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu. Coba kita perhatikan. Justru Nabi menahan Rabi'ah untuk membalas. Barakallahu. Tapi justru Nabi suruh Rabi'ah mendoakan ampunan kepada Allah. Kira-kira kalau kita korban, ini nggak adil ya Rasul. Saya sakit hati saya, kok saya malah minta ampunan, minta doa ampunan kepada Allah untuk yang menyakiti hati saya. Tidak bisa saya terima. Ya, saya ingin agar dia sakit juga, agar dia terluka juga, sebagaimana hati saya sakit, sebagaimana hati saya terluka. Di sini ikhwan fillah rahimahumullah, Rasulullah SAW mengajar kepada kejahatan jangan balas dengan kejahatan. Itu saudara-saudara kita kaum mukminin. Ini bukan orang kafir, dan kafirnya bukan harbi, bukan yang memerangi kita. Maka kejahatan mereka, ini yang melakukan itu saudaramu, orang-orang yang beriman. Barakallahu. Terlebih lagi dia orang yang tua di antara kalian, dia syekhul muslimin, dia orang tuanya kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kubur itu baik-baik yang namanya dendam. Jangan ada dendam di antara kaum mukminin. Itu hikmah dibalik peradilan keputusan dari Nabi SAW. Jangan ada dendam. Kalian ini bersaudara, kalian ini ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah bersaudara. Maka berdamailah di antara kalian. Barakallah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika mendengar keputusan ini, Abu Bakar mendengar keputusan ini, fadhahaba Abu Bakar wa huwa yabki. Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan, selesai majelisnya, Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan majelis itu dalam keadaan beliau menangis. Dalam keadaan beliau menangis, ikhwan fillah rahimakumullah. Faqala, sebelum beliau meninggalkan majelis itu, beliau berkata, jazakallahu khairan ya Rabi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu, wahai Rabi'ah. Kenapa Abu Bakar menangis? Barakallahu fikum. Ia pertama, Masya Allah, rupanya inilah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setiap keputusan yang keluar dari lisan Nabi SAW
Ini wahyu min Allah. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berupanya ini keputusannya Allah. Keputusan Allah. Justru Abu Bakar mendapatkan doa ampunan dari orang yang terzalimi. Ketahuilah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nembus langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Dan perhatikan apa doanya Rabi'ah. Padahal dia orang terzalimi, tapi justru doanya, semoga Allah mengampunimu wahai Tuhan. Ampunan, maghfirah. Masya Allah. Kira-kira kita kuat hati kita ketika kita jadi korban, justru kita katakan ghafarallahu lak, ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu. Mungkin kita akan mengatakan kurang aja. Ya, barakallahu fikum. Dia sebutkan kata-kata yang kita tidak suka, balas dengan yang lebih lagi daripada. Tapi hati yang terbuka justru barakallahu fikum dibalut dengan doa. Inilah yang menenteramkan, inilah yang menenangkan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan lihat reaksi pelaku, langsung luluh hatinya, langsung gemetar hatinya tatkala barakallahu fikum didoakan oleh seorang yang didolimi olehnya, didoakan ampunan, dan beliau pun memberikan balasan doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang baik. Dan pada akhirnya persaudaraan pun kembali utuh, persaudaraan pun kembali kuat, ukhuwah pun kembali terjaga. Ikhwan fiddin. Maka ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, inilah secara kisah tentang ukhuwah yang pernah terjadi di zaman sahabat Rasul alaihi salatu. Ingat, para sahabat juga pernah berselisih, tapi para sahabat segera menyelesaikan perselisihan itu, segera menyelesaikan perselisihan itu. Hari itu juga selesai. Tidak mau berlarut-larut, tidak mau berlama-lama, tidak membuka celah untuk syaitan sedikit pun masuk. Oleh karena itu, apa masalah? Apa masalah dalam persaudaraan kita? Maka pertama mintalah ya pintu solusi pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa. Ingat, jangan kita kalau berdoa itu jangan egois. Mikirin diri kita sendiri saja. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki, ya Allah, luaskan diri saya, ya Allah, untuk anak saya, untuk istri saya. Sudah, itu aja yang didoakan. Lingkungannya terbatas itu aja. Gak pernah didoakan, ya Allah, ampunilah kaum muslimin. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara saya, ya Allah. Ya baik, saudara-saudara saya yang saya menjadi pelakunya atau mereka yang menjadi korbannya dari kejahatan saya. Ampunilah mereka, ya Allah, dan bukakanlah pintu maaf kepada saya, ya Allah. Doakan saudara-saudara kita semuanya. Mungkin itulah penyebabnya kenapa barakallahu fikum misalnya suatu negeri ada ukhuwah yang tidak pernah kembali. Mungkin kita kurang doanya kita kepada Allah Subhanahu untuk mendapatkan solusi itu. Barakallahu fikum. Ya. Abu Bakar As-Siddiq langsung menutup celah syaitan daripada berlama-lama dari terpecah belahnya persaudaraan itu. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu jalan yang terbaik kita bagi mereka yang barakallahu fikum yang berada sebagai pelaku, maka barakallahu fikum segala menutup pintu jalan. Bagi mereka yang menjadi korban, bukalah pintu maaf yang selebar-lebarnya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Mereka pun kembali bersaudara, mereka pun kembali hidup harmonis selama-lamanya. Barakallahu fikum di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di jannah Firdaus, di surga Firdaus yang tertinggi bersama para nabi, para syuhada, wa hasbuh. Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.